Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Berjumpa kembali dalam edisi spesial Advent pada kesempatan pagi hari ini. Bersyukur atas penyertaan Tuhan, kita semua ada dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Sekalipun mungkin ada yang sedang sehat, ada yang sedang kurang fit, ada yang sedang mengalami pergumulan, tapi tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap ada sukacita karena Tuhan selalu bersama kita senantiasa. Pada kesempatan saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan menghayati masa Advent yang kedua ini, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kami sedang mempersiapkan diri kami, hati kami untuk mengawali masa Advent yang kedua. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu dan menolong kami di dalam menghayati dan memaknai masa Advent kedua yang akan kami jalani bersama. Kami memohon ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu dari Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, seperti disampaikan tadi, kita besok Minggu akan menapaki Minggu Advent yang kedua. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Minggu Advent yang kedua ini juga dimaknai sebagai waktu penantian di dalam masa Advent, di mana secara khusus menekankan tentang hal kesetiaan, cinta atau iman, dan juga pertobatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kesemuanya ini dipersiapkan, dilakukan oleh kita dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lilin yang digunakan dalam Minggu Advent yang kedua ini adalah tetap ya masih lilin ungu, ya masih ada lilin ungu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih maksud di dalam makna Advent yang kedua ini? Tadi diungkapkan bahwa ada hal kesetiaan, cinta, dan juga iman yang ditegaskan di sini. Nah, tentu hal ini mengajak kepada kita bahwa di dalam kita memasuki masa Advent yang kedua ini, kita diingatkan agar kita tetap memiliki kesetiaan dan juga kita tetap memiliki keyakinan dan menyatakan iman kita kepada Tuhan dan diwujudkan ya dalam bentuk cinta kasih kita kepada sesama. Ya, bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Nah, selanjutnya juga aspek yang ditekankan di Minggu Advent yang kedua ini adalah berkaitan dengan hal pertobatan. Nah, berkaitan dengan hal ini, itu diselaraskan dengan apa yang menjadi seruan Yohanes Pembaptis seperti yang menjadi teks bacaan firman Tuhan kita
pada kesempatan saat ini, di mana Yohanes Pembaptis menyerukan ya untuk pertobatan ini menjadi tema yang sangat sentral yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tidak lain hal ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dia memahami dan juga menyadari bahwa semuanya itu dilakukan tidak lain adalah untuk mempersiapkan hati kita agar tetap bersih dan juga dalam keadaan yang suci, yang kudus di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan bukan hanya dengan kata, tapi juga melalui tindakan nyata. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ya, sebagaimana yang menjadi seruannya kepada umat pada saat itu agar mereka melakukan proses pertobatan, pembaharuan hidup dalam rangka kedatangan Yohanes Pembaptis ini tidak lain kehadirannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan hal ini, seruan pertobatan, hal kesetiaan, cinta, dan iman yang menjadi tema sentral di dalam Minggu Advent yang kedua ini tentu juga menjadi sangat relevan ya dalam konteks kehidupan kita pada kesempatan saat ini. Kita sadar betul bahwa kehidupan kita tidak sempurna, bahwa kehidupan yang kita jalani terkadang melenceng ya, terkadang juga kita melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dalam kesempatan saat ini sebagai upaya kita juga untuk mempersiapkan kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan, diingatkan di sini. Terlebih juga kita akan menyambut hari Natal ya. Menyambut hari Natal ini jangan fokus pada apa? Pada pakaian, pada kue-kue, pada masakan. Tetapi ada hal yang sangat lebih penting yang harus kita persiapkan, yaitu hati kita. Persiapkan hati kita agar apa? Agar tetap bersih, agar tetap suci ya di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Jadi persiapan hati menjadi hal yang sangat penting. Nah, inilah juga yang ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis dalam seruannya kepada umat Tuhan sebelum kedatangan Kristus pada waktu itu. Nah, demikian juga apa yang kita lakukan pada saat ini, masa Advent yang kedua ini, kita juga sedang mempersiapkan diri kita, hati kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seruan pertobatan menjadi hal yang akan terus relevan yang harus kita lakukan dalam konteks kehidupan kita pada kesempatan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Anak-anak ya, kalian pun juga pastinya akan mempersiapkan diri kalian, pasti ada Natalan sekolah minggu ya. Dalam kesempatan saat ini firman Tuhan juga mengajak kepada kalian supaya apa? Jangan fokus hanya pada hal-hal yang lahiriah. Gitu ya. Anak-anak harus perhatikan itu. Ketika kita akan menyambut Natal, bukan hanya yang menjadi fokus kita pada baju, pada pakaian Natal, pada pernak-pernik yang secara lahiriahnya saja yang kita perhatikan ya, tetapi yang utama adalah persiapkan hati kita. Jangan sampai karena baju, karena apa yang kita miliki, kita tidak bersuka cita. Kiranya kedatangan Kristus yang akan kita sambut itu akan senantiasa terus melahirkan kesukacitaan bagi kita. Karena Ia datang membawa damai, karena Ia datang membawa sukacita, karena Ia datang membawa pengharapan kepada kita seperti yang sudah diulas di dalam Advent yang pertama. Dan untuk itu, mari kita persiapkan hati kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Yaitu dengan apa? Pertobatan, pembaharuan hidup terus-menerus dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi makna Advent yang kedua. Selamat mempersiapkan hati kita dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali khususnya. Terlebih juga dalam mempersiapkan Natal kita, sukacita harus ada dalam hati kita. Persiapkan hati kita, itu yang lebih utama. Tuhan memberkati. Selamat memasuki masa Advent yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk apa yang menjadi firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami. Seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis menjadi juga seruan untuk kami yang akan memasuki masa Advent yang kedua saat ini. Agar kami terus dapat melakukan proses pembaharuan hidup, terus menjalani
hidup dalam pertobatan ke arah yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih juga mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh membawa damai di tengah-tengah kehidupan kami, sebagaimana Kristus yang datang, Kristus yang membawa damai dalam kehidupan kami. Tuntun dan rapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat melakukan firman-Mu, terlebih juga di dalam kami menjalani dan menghayati masa Advent yang kedua ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Om Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki masa Advent yang kedua, dan kita akan berjumpa lagi di edisi Resapi yang berikutnya. Tuhan memberkati.